Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia jamaah ngaji tafsir Al-Quran dengan referensi kitab tafsir Al-Ibris Mu'alif Mbah Haji Bisri Mustafa Rembang dengan sanad Mbah Haji Samsul Mu'in Khalid, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Darul Amin, Cacak Banyuwangi, Jawa Timur. Semoga berkah, amin. Dilanjutkan surat Al-Baqarah ayat 74. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu wa yakhruju minhul ma wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa ma'allahu bighafilin amma ta'malun. Summa qasat mengkonuli atos opo qulubukum pira-pira atira kabeh min batin dalika sanging sawise mengkono-mengkono ngarepake wong kang den pateni. Faya mangka utawi kulub ati iku kal hijarati kaya watu atos au asadu utawa luweh banget pane koswatan atose ati. Wa inna minal hijarati wa inalan sedune iku minal hijarati setengah sanging watu lama yatafajjaru yakti ana watu kang bisa mili minhu sanging ma apa anharu pira-pira pengawan. Wa inna lan satune iku min setengah sangking hijarah watu lam yasaqqaku yakti ana barang kang bisa pecah apa ma fayakhruju mongko metu minhu sangking ma apal ma'u banyu. Wa inna lan satune iku min setengah sangking hijarah lamna yahbitu yakti ana barang yahbitu kang bisa glundung min khasyatillah sanging wedi ing Gusti Allah. Wa malan ora ana Allah ta Gusti Allah taala iku bighafilin lali amna sanging barang tak maluna kang padha nglakoni sira kabeh. Keterangan surat Al-Baqarah ayat 74 dengan tema iman Bani Israel sulit diharapkan. Iman Bani Israel sulit diharapkan dengan subtema Allah menjelaskan tanggapan orang Yahudi terhadap cerita nenek moyang mereka pada waktu zaman Kanjeng Nabi, nenek moyang waktu zaman Nabi Musa. Mereka tidak menjadi sadar dan kembali ke jalan Allah. Bahkan hati mereka orang-orang Bani Israel tambah keras. Keimanan mereka tak dapat diharapkan. Tindakan-tindakan orang Bani Israel itu menunjukkan perlawanan terhadap agama Islam yang dibawakan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dalam ayat ini, ayat 74, itu diungkapkan watak orang-orang Yahudi sesudah mereka diberi petunjuk ke jalan yang benar dan sudah pula memahami kebenarannya. Tapi hati mereka tetap keras membatu. Bahkan lebih keras lagi daripada batu. Allah mengumpamakan hati orang Yahudi itu dengan batu yang dalam istilah geologi digunakan untuk menyebut segala macam benda yang merupakan spesies dari karang atau materi seperti karang yang bersifat keras. Ya,
batu karang di laut kan keras. Itu untuk menunjukkan kekerasan hati orang-orang Bani Israel untuk menerima petunjuk Allah. Ya, batu keras tidak menerima. Bahkan lebih keras lagi. Walaupun batu itu keras, tetapi pada suatu saat dan oleh suatu sebab itu dapat terbelah atau retak. Bisa. Dari batu yang retak itu memancarlah air dan kemudian berkumpul menjadi anak-anak sungai. Ya, maka dari itu kadang-kadang batu-batu itu jatuh dari gunung ada karena patuh kepada Allah, patuh kepada kesusahan Allah itu. Demikian halnya hati orang Yahudi yang lebih keras dari batu, bagaikan tak pernah retak sedikit pun. Hati mereka tidak terpengaruh oleh ajaran-ajaran agama Islam ataupun nasihat-nasihat yang biasanya dapat menebas hati manusia. Namun demikian, di antara hati yang keras, yang membatu itu terdapat hati yang disinari iman. Sehingga hati itu berubah dari keras menjadi lembut karena takut kepada Allah. Yang demikian itu banyak disaksikanlah dalam kehidupan sehari-hari. Hati yang tadinya biasa membangkang, menentang agama, akhirnya menjadi lembut. Nah, orang yang biasanya berbuat maksiat menjadi orang yang taat kepada Allah atas berkat mendapat petunjuk dari Allah. Diterangkan dalam surat Ali Imran ayat 199. Dan sesungguhnya di antara ahli kitab itu ada yang beriman kepada Allah. Jadi tidak semuanya di antara. Dan kepada apa yang diturunkan kepada kamu, jadi mengikuti petunjuk Allah dan yang diturunkan kepada mereka. Karena apa? Mereka berendah hati kepada Allah, berhamba kepada Allah. Dan mereka kaum Bani Israel tidak memperjualbelikan ayat-ayat Allah. Ini yang beriman. Tidak memperjualkan ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Nah, mereka itu memperoleh pahala di sisi Allah. Sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Nah, demikian pula ayat yang lain, yaitu pada surat At-Taubah ayat 99. Dan di antara orang-orang Arab Badui, ini orang Badui, ada yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan ia memandang apa yang diinfakkannya di jalan Allah sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan sebagai jalan untuk memperoleh doa Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu berarti tidak semuanya itu loh. Menurut ilmu IPA atau sains, kata hati itu tidak menunjuk pada organ tubuh, melainkan umumnya mengacu kepada jantung. Jadi jantung adalah suatu organ bagian dalam yang terletak di bagian dada dan berukuran sebesar kepalan tangan. Ingat, jantung terbagi dalam dua sisi kanan dan sisi kiri. Ini anak-anak kelas 5 sudah bisa, kelas 5 MI atau SD. Nah, setiap sisi terbagi lagi menjadi dua ruang, yaitu ruang atas dan ruang bawah. Setiap ruang itu berdenyut. Nah, setiap ruang-ruang itu berdenyut sebanyak 70 kali per menit. 1 menit 70 kali untuk menjaga aliran darah ke seluruh tubuh. Jadi apabila dihitung, maka jantung akan berdenyut sebanyak lebih dari 30 juta dalam setahunnya. Dalam setahunnya itu tinggal menghitung. Jadi perjalanan darah apabila diukur dan dimulai dari paru-paru dan jantung akan mengalir melalui urat darah di seluruh tubuh
yang panjangnya kurang lebih 96.000 kilometer. Jadi jarak tersebut ditempuh dalam waktu 23 detik setiap kali putaran. Masya Allah. Terlihat bagaimana pentingnya peran jantung dalam kehidupan manusia. Maka dijaga kesehatan kita bersama-sama. Nah, kata jantung dalam bahasa Arab adalah kulbun. Nah, kata tersebut juga digunakan untuk maksud lain, yaitu apa? Untuk mengartikan perasaan atau kalbu. Kalbu sebagaimana jantung dalam kehidupan juga sangat penting. Kanjeng Nabi Muhammad SAW setelah mencontohkan banyak hal mengenai kebaikan dan keburukan, nah itu mengatakan mengenai kalbu dalam artian kalbu itu artinya pusat rasa atau pusat kepekaan. Nah, hadis Kanjeng Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Nu'man bin Bashir. Sesungguhnya dalam diri manusia ada segumpal daging sebesar kunyahan kecil. Apabila baik, baiklah seluruh jasad. Dan apabila rusak, rusaklah seluruh jasad. Ia adalah kalbun atau hati. Jadi jantung atau kalbu sering juga disandingkan dengan hati, sama. Seringkali disatukan dan menjadi jantung hati itu. Ada beberapa ayat yang terkait mengenai hati dan kepekaan, yaitu diantaranya surat Al-Isra dan surat Qaf, yang artinya sebagai berikut. Dan kami jadikan hati mereka tertutup dan telinga mereka tersumbat agar mereka tidak dapat memahaminya. Dan apabila engkau menyebut Tuhanmu saja dalam Al-Quran, mereka berpaling ke belakang melarikan diri. Karena apa? Karena benci. Mudah-mudahan kita, anak turun kita, jangan benci pada Al-Quran, tapi cinta pada Al-Quran. Sungguh, surat Qaf ayat 37, sungguh pada yang demikian itu pasti terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengaran. Nah, sedang dia menyangsikannya. Jadi seolah-olah mengalami kebingungan sendiri. Maka dari itu kita bersyukur pada Allah, hati kita, pendengaran kita, mata kita, hidayah dikasih oleh Allah, cinta pada Al-Quran. Dalam bahasa Al-Quran disebutkanlah bahwa hati yang ditutup akan menjadikan pemiliknya tidak dapat menerima kebenaran. Apalagi mengikutinya, kebenaran saja tidak bisa ikut. Ia hanya dapat mengikuti hal-hal yang tidak sejalan, yang tidak sejalan dengan yang hak. Jadi apa? Nuruti hawa nafsu terus. Penutupan hati yang dilakukan Allah adalah sebagai dampak dari perbuatan mereka sendiri. Banyak maksiatnya, akhirnya hati tertutup. Akhirnya apa? Mereka enggan menggunakan pendengarannya, penglihatannya, dan hatinya. Sehingga pada akhirnya hati berkarat, akhirnya lama-lama tertutup. Secara tradisional ini ya, orang menganggap bahwa komunikasi antara kepala atau otak, akal kita, dan jantung atau hati atau perasaan berlangsung satu arah. Yaitu bagaimana hati bereaksi terhadap apa yang diperintahkan otak. Akan tetapi sekarang terungkaplah bahwa komunikasi antara hati dan otak berlangsung sangat dinamis, terus menerus, continue, dan di situ ada dua arah dan setiap organ tersebut saling mempengaruhi fungsi mereka satu sama lain, terus bersambungan terus. Suatu penelitian mengungkap bahwa hati melakukan komunikasi ke otak dalam 4 jalan. 1. Transmisi melalui saraf. 2. Secara biokimia melalui hormon dan transmitter saraf. 3.
biofisik melalui gelombang tekanan. 4. Secara energi melalui interaksi gelombang elektromagnetik. Ya, semua bentuk komunikasi tersebut mengakibatkan terjadinya aktivitas di otak. Penelitian mengungkapkan bahwa pesan yang disampaikan hati kepada otak akan mempengaruhi perilaku manusia. Ya, sampai selama inilah para ahli mempercayai bahwa medan elektromagnetik hati adalah medan yang paling kuat yang dimiliki manusia. Medan ini tidak hanya mempengaruhi setiap sel yang ada dalam tubuhnya, akan tetapi juga mencakup ke segala arah ruang di sekitarnya. Diduga bahwa medan elektromagnetik adalah pembawa informasi yang sangat penting. Bahkan dapat dibuktikan pula bahwa medan elektromagnetik seseorang dapat mempengaruhi cara kerja otak orang lain. Saking hebatnya. Shadaqal Adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.